tanpa suara, mencari jejak dalam gelap kulit. Suasana di kafe semakin ramai malam itu. Gemerlap lampu neon yang memantul di kaca, musik yang mengalun keras dari pengeras suara, dan suara gelak tawa para pengunjung yang bercampur dengan dentingan gelas. Surti, yang sedang merapikan meja dekat pintu masuk, mendengar langkah berat di belakangnya. Ia menoleh sebentar, melihat seorang lelaki parubaya berjalan masuk, mengenakan jas hitam dan kemeja putih yang sudah mulai kusut. Tampaknya ia sudah sedikit mabuk, tetapi matanya yang tajam masih memperhatikan setiap detail di ruangan. Cantik sekali malam ini, kata lelaki itu dengan suara serak, matanya menyapu tubuh Surti dari atas hingga bawah. Surti terdiam sesaat, tidak terbiasa dengan pujian seperti itu. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Meskipun ia tahu ini adalah dunia yang penuh dengan godaan dan pesona, ia tidak bisa menepis perasaan canggung yang datang. Ia tersenyum tipis, mencoba bersikap profesional. "Terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Surti, meskipun hatinya sedikit berdebar. Lelaki itu menarik kursi di meja yang dekat dengan bar dan duduk. Ia menyentuh bahu Surti dengan lembut saat wanita itu berjalan lewat, membuat Surti terkejut dan merasa tidak nyaman. Namun Surti menahannya, mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa marah atau ketakutannya. "Nama saya Bagus," kata lelaki itu dengan senyum lebar. "Kamu cantik sekali, Surti. Semua orang di sini pasti tahu siapa kamu." Surti mengangkat alis sedikit bingung. "Maaf, Pak. Saya rasa Anda keliru." "Tidak," kata Bagus, suaranya berbisik. "Saya tahu siapa kamu. Kamu istimewa, Surti. Sangat istimewa." Ia menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah menelusuri setiap inci dari wajah Surti, membuatnya merasa seperti objek yang diperiksa. Surti merasa sedikit cemas, tetapi dia mencoba mengendalikan perasaannya. Ini hanya bagian dari pekerjaan, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun dalam hatinya, ada perasaan tak nyaman yang terus menggelitik. Bagus lalu memesan minuman, dan selama beberapa menit, mereka terlibat dalam percakapan ringan. Tapi seiring berjalannya waktu, percakapan itu mulai berubah. Bagus mulai berbicara lebih pribadi, lebih mengarah pada hal-hal yang lebih intim, yang membuat Surti merasa tidak nyaman. Ia merasa terjebak, tidak tahu harus bagaimana. "Surti, kamu tahu kan, kecantikanmu tidak bisa disembunyikan hanya di sini. Dunia luar sana pasti akan menerima kamu dengan tangan terbuka," ujar Bagus, suaranya lebih dalam, penuh godaan. "Kamu bisa lebih dari sekadar pelayan di tempat ini, kamu punya potensi." Surti terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu kalimat-kalimat itu tidak datang tanpa maksud tersembunyi. Namun ada sesuatu yang membuatnya ragu, rasa ingin tahu yang menggelora tentang kehidupan yang lebih baik. Sesuatu dalam dirinya mulai tergoda, meskipun hatinya berkata untuk berhati-hati. "Pak, saya cuma pelayan di sini," jawab Surti, berusaha menjaga jarak emosional. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud." Bagus tersenyum, lalu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. "Oh Surti, kamu terlalu rendah hati. Aku tahu kamu lebih dari itu. Kamu hanya butuh orang yang bisa menunjukkan jalan. Aku bisa jadi orang itu." Suasana semakin mencekam. Surti merasa tubuhnya kaku, pikirannya kacau, perasaan bingung dan takut mulai bercampur menjadi satu. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya. "Apakah aku harus ikut permainan ini, atau harus berani mengatakan tidak?" Namun, perasaan yang lain, perasaan gelisah, mulai menguasai pikirannya. Hasrat yang selama ini tersembunyi, hasrat yang tak terungkapkan, seperti berbisik di dalam dirinya. Apakah itu godaan? Atau hanya keinginan untuk keluar dari kehidupannya yang monoton dan penuh kesulitan? Bagus menatapnya dengan tatapan yang semakin mendalam, seolah-olah mencoba mencari tahu kelemahan Surti. "Jangan khawatir, Surti," kata Bagus, suaranya menenangkan namun mengandung ancaman tersembunyi. "Aku tidak akan memaksa, tapi kamu harus tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali." Surti menelan ludah, tubuhnya tegang. "Apakah ini yang aku inginkan? Atau ini hanya permainan yang harus aku jalani?" tanyanya dalam hati. Bagus melanjutkan, suaranya semakin lembut dan menggoda. "Aku tahu kamu bisa lebih, Surti. Kamu hanya perlu keluar dari bayang-bayang kehidupan yang membelenggu kamu di sini. Aku bisa membawamu ke tempat yang lebih baik, ke dunia yang penuh dengan kenyamanan, kebebasan. Kamu hanya perlu bersedia." Tiba-tiba, Surti merasa angin dingin menyentuh kulitnya, seolah-olah tubuhnya merespons setiap kata yang keluar dari mulut Bagus. "Ini bisa jadi cara untuk melarikan diri," pikirnya. "Atau ini bisa menjadi jebakan yang lebih dalam." Dalam sekejap, otaknya terbelah antara dua pilihan.
Menanggapi godaan itu atau menolaknya dan mempertahankan sedikit kendali atas hidupnya yang mulai rapuh. Jika aku menerima, apa yang akan terjadi padaku? Apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh? Bagus mengelus pelan tangannya di meja, tatapannya kini semakin intens. Jangan khawatir, Surti. Aku hanya ingin membantu kamu. Semua ini bisa jadi milikmu. Dalam kesunyian yang mengalir di antara mereka, Surti merasa beban yang semakin berat di hatinya. Semua rasa takut, keinginan, dan keraguannya terjalin menjadi satu benang kusut yang tidak bisa dia uraikan. Aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin lebih dari hidup ini. Dengan bibir yang kering, Surti akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Bagus. Hatinya berdebar kencang. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar, namun cukup untuk mengonfirmasi bahwa ia telah terjebak dalam godaan yang sulit dilepaskan. Bagus tersenyum lebar, kemenangan tercermin di matanya. Surti duduk di pinggir ranjang, melihat keluar jendela, di mana cahaya lampu kota yang redup memantul di permukaan air hujan yang turun dengan lembut. Malam itu terasa sepi, sepi yang begitu dalam, seolah-olah dunia di luar sana pun turut merasakannya. Ia masih bisa merasakan tubuh lelaki itu yang membelai lembut bahunya, namun perasaan itu tak lagi memberikan kenyamanan yang dulu ia harapkan. Apa yang aku lakukan di sini, pikirnya, memegangi dadanya yang berdegup cepat. Hatinya terasa kosong, walaupun ada tubuh yang memeluknya, ia merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tak tahu apakah itu rasa kesepian yang mendalam, ataukah perasaan takut yang mulai mencengkeramnya. Lelaki yang bernama Bagus itu duduk di sebelahnya, matanya penuh dengan gairah yang suram. Ia memandang Surti dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. "Kamu tahu, Surti?" katanya dengan suara lembut, "ini bisa menjadi permulaan yang indah bagi kita berdua." Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Surti, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat jauh dalam tatapan Surti. Surti mengalihkan pandangannya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu," jawabnya pelan. Suaranya hampir terhimpit oleh rasa bingung dan cemas. "Apa yang kita lakukan ini, Bagus? Apa yang sebenarnya kita cari di sini?" Bagus tertawa pendek, tetapi tawa itu tidak terdengar seperti tawa yang biasa. Lebih seperti sebuah ejekan. "Kamu terlalu banyak berpikir, Surti," katanya dengan nada setengah mengejek. "Kamu terlalu banyak bertanya pada dirimu sendiri. Terkadang kita hanya perlu merasakan saja." Ia menarik Surti lebih dekat. Tubuh mereka kini saling bersentuhan, tetapi Surti merasa semakin jauh. Namun, dalam keheningan malam itu, perasaan kekosongan justru semakin besar. "Aku tak bisa menipu diriku sendiri," pikirnya. "Ini bukan cinta, ini hanya pelarian." Bagus menariknya lebih rapat lagi, dan untuk sesaat, Surti merasa tubuhnya kaku. "Lihat, Surti," Bagus berbisik, "aku bisa memberikan semuanya yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu lagi merasa sendirian, tidak perlu lagi merasa terasing di dunia ini. Aku ada di sini." Tapi meskipun kata-katanya manis, Surti merasa seperti ada dinding tebal yang menghalanginya. Ini bukan yang aku inginkan. Bagaimana bisa ia menginginkan sesuatu yang seperti ini? Sesuatu yang hanya membuatnya merasa semakin hampa dan tak berarti? Ia menggigit bibirnya, mencoba mengontrol rasa cemas yang mendalam. Tanpa sadar, matanya menatap keluar jendela lagi, melihat langit yang gelap dan bintang-bintang yang samar. Ia merasa seperti kehilangan arah. "Tapi aku tidak ingin begini," kata Surti dengan suara bergetar. Aku tidak ingin ini menjadi hidupku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini." Bagus mengerutkan kening, seolah tidak mengerti. "Kamu tidak bisa terus hidup di dunia itu, Surti. Dunia yang penuh dengan kenangan dan ilusi. Kamu harus hidup di sini, di dunia nyata." Ia mengangkat dagu Surti, memaksanya menatap matanya. "Kamu bisa lebih dari ini." Tapi Surti bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Semakin ia menatap Bagus, semakin ia merasakan betapa kosongnya dirinya. Betapa ia merasa dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. "Aku bukan ini," pikirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku bukan barang yang bisa dipaksa untuk merasa bahagia." Tiba-tiba, ia menarik diri dari pelukan Bagus, berdiri dengan gemetar. Aku butuh waktu," katanya dengan suara serak, terputus-putus. "Aku tidak bisa seperti ini." Ia menolehkan wajahnya, matanya berkaca-kaca, menatapnya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Bagus hanya diam, tatapannya keras dan sulit dibaca. "Kamu ingin kabur?" tanyanya dengan nada dingin. "Kamu ingin melarikan diri dari kenyataan, Surti? Kamu pikir kamu bisa hidup seperti itu, di dunia yang tidak nyata?"
Surti menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Aku bukan melarikan diri, katanya, suara pelan namun tegas. Aku hanya tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku tidak tahu siapa aku dalam hidup ini. Aku hanya ingin menemukan diriku sendiri tanpa perlu bergantung pada siapapun. Suasana semakin tegang. Bagus tampak kecewa, tetapi ada sedikit rasa marah yang terlihat di wajahnya. Ia berdiri dan berjalan ke sisi lain ruangan, menarik napas dalam-dalam. Kamu pikir aku ini apa? Kamu pikir aku ini siapa, Surti? Aku bisa memberikanmu segala yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu milih untuk terus berlarian dari kenyataan, jangan harap aku akan menunggu. Surti merasa hati ini semakin berat. Mengapa rasanya begitu menyakitkan? Hatinya bergejolak antara kebingungannya dan rasa kecewa. Aku hanya ingin dicintai, tetapi ini bukan cinta. Dengan langkah yang lemah, Surti berjalan menuju pintu. Aku perlu pergi, katanya, suara serak dan cemas. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi. Bagus menoleh, tatapannya penuh kemarahan yang terselubung, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan Surti meninggalkan kamar tanpa protes. Ketika Surti melangkah keluar dari pintu, udara malam yang dingin menyentuh kulitnya. Namun, meskipun malam terasa menyegarkan, hatinya terasa hampa, lebih kosong dari sebelumnya. Dalam kepalanya, hanya satu kata yang terus berputar. Mengapa? Bagaimana ia bisa merasa begitu kosong? Meskipun ia telah mencapai segala yang diinginkannya,